Umar bilang, "Wahai kaum muslimin, barang siapa menyembah Muhammad, maka Muhammad sekarang sudah wafat. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah kekal, hidup, dan tidak akan mati." Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana puasa kalian hari ini, wae? Masih kuat puasa kan? Gak kerasa ya udah hampir 1 bulan kita berpuasa. Dan insya Allah minggu depan kita akan bersama-sama merayakan hari kemenangan. Dan sebelum Ramadan betul-betulan berlalu, mari kita manfaatkan waktu-waktu ini untuk beribadah sebaik-baiknya dan juga sebanyak-banyaknya. Dan untuk menemani Ramadan kalian kali ini, malam ini aku akan menutup episode terakhir dari Nadia Omara spesial Ramadan dengan menceritakan satu kisah yang pastinya akan membuat umat muslim sedih dan berduka, yaitu tentang wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buat kalian yang udah lama ngikutin video aku, mungkin sudah tahu kalau kisah tentang wafatnya Rasulullah adalah kisah yang paling aku hindari untuk diceritakan. Karena sesedih itu, ini belum apa-apa ya udah mau nangis aku. Butuh waktu 4 tahun loh untuk aku sampai di hari ini. Butuh 4 tahun aku menguatkan diri untuk menceritakan kisah ini. Wallahi, kita yang udah hidup jauh setelah berpulangnya Rasulullah aja ngerasa sedih dan sakit kali kan waktu dengar kisah ini. Apalagi sahabat Rasul yang hidup bersama beliau. Beberapa sahabat ada yang menangis terisak-isak, ada yang nggak sanggup azan. Bahkan ada juga loh yang sempat tidak percaya, sampai-sampai yang tidak percaya ini mengancam akan memenggal leher siapapun yang mengabarkan berita kabar duka ini. Penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, sebelum aku masuk ke kisah wafatnya Rasulullah, aku mau menceritakan dulu kisah Rasulullah pada saat melakukan haji wada, ya. Jadi haji wada ini adalah haji terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah setelah beliau diutus menjadi Rasul. Dimana sekitar 4 bulan setelah melakukan haji wada ini, Rasulullah pun jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Dan juga selain itu, haji wada ini juga penting untuk kita ketahui karena dari sinilah hukum-hukum terkait berhaji pun mulai diterapkan, ya. Nah, jadi, pada tahun 10 Hijriah, Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan ibadah haji. Dan haji yang Rasulullah lakukan di tahun itu menjadi ya tadi haji terakhir beliau, sehingga dikenal juga dengan sebutan haji wada. Di dalam bahasa Indonesia, wada ini artinya adalah perpisahan, haji perpisahan. Nah, setelah mendapatkan perintah itu, Rasulullah SAW pun langsung mengumumkan kepada kaum muslimin yang ada di Madinah bahwa beliau akan pergi berhaji. Nah, pada saat itu Rasulullah juga silakan kaum muslimin untuk ikut apabila mereka ingin ikut. Nah, nggak lama setelah kabar itu diumumkan, ada sekitar 114.000 kaum muslimin yang ikut berhaji bersama Rasulullah. Jumlah ini merupakan jumlah yang sangat besar sekali, mengingat 23 tahun sebelumnya di awal Rasulullah masih berdakwah, beliau hanya memiliki berapa pengikut? 40 pengikut aja. Dari 40 orang menjadi 114 orang, tentu itu perubahan yang sangat besar kan, selama 23 tahun beliau berdakwah. Semua juga nih mau ikut. Nah, setelah semua orang itu berkumpul, Rasulullah dan juga rombongan pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Mekah untuk beribadah haji ini. Nah, setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 8 hari, Rasulullah dan rombongan pun akhirnya tiba di Mekah pada tanggal 4 Zulhijjah. Sesampainya di sana, Rasulullah lalu mengajak rombongan untuk pergi ke Bukit Safa dan melakukan sa'i, yaitu berlari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali bolak-balik. Nah, setelah melakukan sa'i, Rasulullah kemudian menginap di Mekah selama 4 hari, yaitu dari tanggal 4 sampai 8 Zulhijjah. Nah, memasuki tanggal 8 Zulhijjah, barulah Rasulullah dan juga para rombongan pergi ke Mina untuk bermanasik dan menginap selama 1 malam. Keesokan harinya pada tanggal 9 Zulhijjah, setelah sholat zuhur, Rasulullah mengajak rombongan pergi ke Arafah untuk berwukuf, yaitu untuk apa? Berdiam diri, merenungi dosa-dosa, dan juga mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena sakralnya momen itu, beberapa ulama pun menyebutkan bahwa berwukuf di Arafah adalah puncak dari ibadah haji.
haji. Nah, selain berwukuf ketika di Arafah, Rasulullah ini juga menyampaikan sebuah khutbah di atas unta beliau. Dan karena khutbah itu disampaikan ketika sedang melaksanakan haji wada atau haji terakhir, maka khutbah Rasulullah pada saat itu juga disebut sebagai khutbah wada atau khutbah terakhir. Nah, menurut hadis riwayat Bukhari, sebelum mulai berkhutbah, Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, dengarkan baik-baik apa yang akan aku katakan, karena aku tidak akan menemui kalian lagi setelah tahun ini di tempatku saat ini," kata Rasulullah. Di dalam khutbah itu Rasulullah menyampaikan beberapa pesan penting. Di antaranya adalah meminta umat Islam berpegang teguh pada Al-Quran, menjaga persatuan, menghormati kaum perempuan, melarang umat muslim mengambil hak saudaranya, dan lain sebagainya. Rasulullah berkhutbah tentang itu. Nah, setelah berkhutbah, Rasulullah mendapatkan wahyu terakhir. Setelah berkhutbah itu wahyu terakhir turun, yaitu turunnya surat Al-Maidah ayat 3 tentang larangan memakan hewan-hewan yang tidak disembelih secara Islam. Inilah wahyu terakhir yang turun, Di surat itu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Pada hari ini," dengar ya, "pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridoi Islam menjadi agama bagimu." Rasulullah mengatakan hal itu. Mendengar ayat itu, rombongan muslim pun langsung berpelukan. Mereka sangat gembira karena akhirnya ajaran Islam sudah sempurna dengan diturunkannya surat atau wahyu terakhir ini. Tapi di saat semua orang-orang sedang bergembira, Abu Bakar radhiyallahu anhu justru tampak sedih sampai beliau menangis. Melihat kejadian itu, beberapa sahabat bertanya kan, "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Bukankah kau harusnya bahagia karena Islam sudah sempurna?" kata para sahabat. Para sahabat belum ngeh nih di sini. Abu Bakar menjawab, "Wahai muslimin, ketahuilah kalau agama Islam sudah sempurna, itu artinya yang membawa ajaran itu akan meninggal karena tugasnya sudah selesai." Mendengar itu, Rasulullah kan ada di situ. Rasulullah pun merespon, benar apa yang dikatakan oleh Abu Bakar. Ya, jawaban itu langsung membuat sahabat-sahabat yang lain gak jadi gembira. Mereka yang ada ikut menangis karena mereka tidak bisa membayangkan apabila nanti Rasulullah meninggal dunia. Tapi di situ Rasulullah langsung menenangkan kaum muslimin dan langsung mengajak mereka untuk fokus melanjutkan ibadah haji wada. Tapi di sini Rasulullah sudah memberikan macam petunjuk sebentar lagi aku akan meninggal gitu loh. Ya. Nah, setelah berkhutbah di Arafah, Rasulullah dan juga rombongan pergi ke Musdalifah nih untuk beristirahat selama 1 malam di sana. Keesokan harinya pada tanggal 10 Zulhijjah mereka kembali lagi ke Mina, dan disitulah Rasulullah mengajak kaum muslimin untuk melempar 7 jumroh atau 7 butir batu kecil, ya kan. Nah, lemparan jumroh ini dimaksudkan untuk melawan godaan setan seperti apa yang dilakukan oleh nabi terdahulu, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya, Nabi Ibrahim ini pernah dihasut sama setan untuk menolak suruhan Allah itu, dan untuk melawan hasutan setan, Nabi Ibrahim pun kemudian melemparkan jumroh atau batu-batu kecil ke wilayah Mina itulah. Nah, hal itulah yang diteladani oleh Rasulullah SAW dan menjadi awal mula ditetapkannya lempar jumroh sebagai salah satu rangkaian ibadah haji. Tapi meskipun Rasulullah melempar jumroh pada tanggal 10 Zulhijjah, ya kan, beliau memperbolehkan kaum muslimin untuk melempar jumroh di hari tasyrik. Hari apa itu? Tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Nah, hal itu berarti melempar jumroh nggak harus dilakukan di tanggal 10 Zulhijjah, boleh dilakukan di hari lain selama tidak melebihi tanggal 13 Zulhijjah. Ya, udahlah dilempar sama Rasulullah dan juga para sahabat. Nah, setelah melempar jumroh masih di tanggal 10 Zulhijjahnya, Rasulullah dan juga rombongan kemudian langsung bertahalul atau mencukur rambut dan juga mengganti ihram mereka dengan pakaian biasa. Nah, setelah itu Rasulullah pun langsung mengajak rombongan untuk melakukan tawaf ifadah atau tawaf setelah kembali dari Mina dan kemudian berkurban sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selesai berkurban, Rasulullah dan rombongan pun lalu melakukan tawaf wada atau tawaf perpisahan
sebelum akhirnya kembali ke Madinah. Jadi kalau misalnya kita rangkum nih, ada 9 tahapan berhaji yang Rasulullah lakukan ketika haji wada. Pertama adalah ihram atau berniat. Kedua, sa'i, berlari kecil di antara 2 bukit Safa dan Marwah. Ketiga, wukuf di Arafah. Keempat, menginap di Musdalifah. Kelima, menginap di Mina dan juga melempar jumroh. Keenam, bertahalul. Ketujuh, tawaf ifadah. Kedelapan, berkurban. Dan kesembilan atau yang terakhir adalah tawaf wada. Nah, tahapan-tahapan itulah yang menjadi awal mula ditetapkannya rangkaian ibadah haji yang kita kenal sampai sekarang, Wak. Dan setelah menjalani haji wada, Rasulullah dan rombongan pun kembalilah ke Madinah untuk menjalani aktivitas mereka seperti biasa. Pada saat itu Rasulullah tetap berdakwah, Wak, tetap mengimami sholat dan juga tetap memberikan contoh-contoh yang baik terhadap kaum muslimin. Tapi selang beberapa bulan kemudian, Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril yang menanyakan pendapat beliau terkait kematian. Nah, pertanyaan itulah yang menjadi awal mula Rasulullah jatuh sakit dan kemudian meninggal dunia. Di segmen selanjutnya aku akan menceritakan peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi sebelum dan ketika Rasulullah jatuh sakit nih, Wak, ya. Kita masuk. Jadi, Wak, 2 bulan setelah melakukan haji wada, tepatnya pada bulan Safar, Rasulullah membentuk pasukan perang untuk melawan Romawi di wilayah Balkan. Nah, pasukan itu dipimpin oleh Usama bin Zaid atau anak dari Zaid bin Harisah dengan misi merebut Baitul Maqdis, Wak, dari tangan Romawi ini. Nah, setelah membentuk pasukan, Rasulullah kemudian melepaskan mereka untuk berangkat ke medan perang. Rasulullah nggak ikut. Nah, selesai melepaskan pasukan, Rasulullah mengunjungi pemakaman Baqi dengan ditemani sahabat Rasul yang bernama Abu Muaidah, ya kan. Nah, sesampainya di pemakaman Baqi, Rasulullah pun mendoakan sahabat dan keluarga tercinta yang lebih dulu meninggal dunia dan dimakamkan di sana. Seperti ada Khadijah radhiyallahu anha, sang istri tercinta, Ruqayyah radhiyallahu anha, sang anak, dan juga beberapa keluarga beliau yang lain lah gitu. Nah, selesai berdoa, Rasulullah tiba-tiba didatangi, Wak, sama malaikat Jibril. Di situ Rasulullah didatangi. Waktu malaikat Jibril datang, malaikat Jibril bilang, "Wahai Rasulullah, aku datang untuk menyampaikan 2 pesan dari Allah. Manakah di antara 2 pilihan ini yang akan kamu pilih?" Pilihan pertama, hidup berumur panjang sampai hari kiamat dan menjadi pemimpin seluruh bumi, lalu ketika kamu wafat kamu akan masuk surga. Atau pilihan kedua, kamu meninggal dunia dalam waktu yang dekat, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masuk surga. Itu pilihan dari Allah melalui malaikat Jibril. Rasulullah kemudian menjawab, Wak, "Wahai Jibril, aku memilih pilihan kedua. Aku ingin segera meninggal dunia dalam waktu dekat," kata Rasulullah. Dan setelah menjawab pertanyaan Jibril, Rasulullah bercerita kepada Abu Muaidah, Wak, sahabat yang menemani beliau ke pemakaman Baqi ini. Rasulullah bilang, "Wahai Abu Muaidah, baru saja aku didatangi malaikat Jibril yang menawarkan 2 pilihan. Tetap hidup sampai hari kiamat atau meninggal dunia dalam waktu dekat." Rasulullah bilang ke Abu Muaidah. Nah, di situ Abu Muaidah bilang, "Wahai Rasulullah, kalau begitu pilihlah kami Rasulullah, dan jadilah pemimpin kami sampai hari kiamat nanti. Umat Islam pasti membutuhkan bimbinganmu," kata Abu Muaidah. Tapi kalian tahu, pada saat itu Rasulullah langsung menjawab, Tidak, wahai Abu Muaidah, aku tidak ingin berumur panjang karena aku ingin mendahulukan pertemuanku dengan Tuhanku dan juga surga." Nah, jawaban ini, Wak, menandakan bahwa walaupun sama-sama dijanjikan masuk surga, ya kan, Rasulullah tidak silau dengan kehebatan dunia dan juga seisinya. Beliau merasa sudah cukup menjalankan tugas sebagai Rasul dan menyempurnakan ajaran Islam di muka bumi ini. Jawaban itulah yang membuat Abu Muaidah langsung khawatir Rasulullah betul-betul wafat dan juga meninggalkan umat Islam nih, Wak, dalam waktu dekat, karena kan itu pilihan Rasul. Dan setelah bercerita pada Abu Muaidah, Rasulullah lalu kembalilah ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau. Dan pas baru masuk rumah dari pemakaman Baqi ini, Wak, Rasulullah tiba-tiba mengalami sakit kepala yang luar biasa, sakit sekali. Dan saking parahnya sakit kepala itu, Wak, sampai Aisyah sang istri juga ikutan ngerasa sakit kepala. Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, kepalaku tiba-tiba sakit," kata Aisyah. Nah, Rasulullah menjawab,
Tidak wahai Aisyah, akulah yang sebenarnya sedang sakit kepala, kata Rasulullah. Aisyah bertanya lagi, wahai Rasulullah, apakah engkau merasakan sakit sebagaimana kami merasakannya, kata Aisyah. Ya, kami kalangan para nabi merasakan lebih sakit dari 2 laki-laki di antara kalian, kata Rasulullah. Nah, jawaban itu menandakan kalau rasa sakit yang diderita sama Rasulullah ini 2 kali lebih parah dari manusia pada umumnya. Jadi nih, kalau misalnya kita manusia demam udah parah kali sampai ke suhu 39 derajat Celcius ya, Rasulullah demam di suhu 78 sampai 80 derajat Celcius. Betul-betul 2 kali lipatnya, Dan hal ini juga dibenarkan dengan hadis riwayat Bukhari yang menceritakan tentang penyakit Rasulullah. Jadi ada ceritanya, ya. Pada suatu hari ada seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri datang mengunjungi Rasulullah di saat Rasulullah sedang sakit. Nah, sesampai di rumah Rasulullah, Abu Sa'id nggak sengaja megang dahi Rasulullah, Dan saat tangannya bersentuhan dengan dahi Rasulullah, beliau bisa merasakan panas yang luar biasa. Karena terkejut, Abu Sa'id langsung bilang, wahai Rasulullah, sungguh engkau ditimpa demam yang sangat luar biasa, dahimu panas sekali seperti api. Rasulullah menjawab, itu benar. Itu terjadi karena aku dan para nabi pendahuluku diberi cobaan 2 kali lipat lebih berat dari kalian, kata Rasulullah. Tapi meskipun menerima cobaan yang lebih berat, Rasulullah juga bersabda bahwa pahala yang beliau terima 2 kali juga, 2 kali lipat lebih banyak dari manusia pada umumnya. Itu ada hadis yang menceritakan soal itu. Jadi kita demam 39 derajat Celcius, ibaratnya Rasulullah 78 sampai 80 derajat Celcius. Bisa kalian bayangin sepanas apa kan 39 derajat, udah sepanas apa tuh, Kayak gitulah. Yang jelas waktu Rasulullah balik dari Baqi, Rasulullah sakit. Nah, singkatnya setelah mengalami demam selama beberapa hari, kondisi Rasulullah belum juga membaik dan malah makin parah lagi. Nah, menyadari hal itu, Rasulullah kemudian mengunjungi langsung istri-istri beliau untuk meminta izin tinggal bersama Aisyah selama beliau sakit. Karena sebelum sakit, Rasulullah kan memang selalu mengunjungi istri-istri beliau secara adil kan. Tapi karena kondisi beliau pada saat itu tidak memungkinkan, lagi sakit gitu kan, beliau pun tidak bisa mengunjungi mereka satu persatu seperti itu lagi. Tapi beliau datang, beliau izin untuk tinggal di rumahnya Aisyah dulu. Nah, ketika Rasulullah sedang dalam perjalanan menuju ke rumah istri salah satunya, Rasulullah kembali terserang sakit kepala yang tidak tertahankan. Penyakit itu membuat Rasulullah udah nggak sanggup lagi berdiri, dan harus ditopang oleh Fadil bin Abbas dan juga Ali bin Abi Thalib, sepupu beliau. Nah, menurut hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, pada saat itu Fadil berkata, sungguh kaki Rasulullah terseret di tanah karena tidak mampu lagi mengangkat kaki pada saat pulang menuju ke rumah Aisyah. Saking parahnya Rasulullah melangkah pun gak bisa menyeret kaki Rasulullah. Dan saking parahnya demam itu, sesampainya di rumah Aisyah, Rasulullah langsung pingsan. Nah, ketika sadar dari pingsannya, Rasulullah langsung meminta Aisyah mengambilkan 7 kendi air, lalu mengguyurkan air itu kepada tubuhnya beliau. Nah, pada saat itu Rasulullah ingin meringankan demam yang beliau rasakan dengan mengguyurkan air itu, ya kan? Tapi di saat akan diguyur kendi yang kelima, Rasulullah berkata, cukup wahai Aisyah, aku sudah merasa baikan, kata Rasulullah kayak gitu. Nah, setelah merasa baikan, Rasulullah pun pergi nih ke masjid untuk mengimami kaum muslim sholat. Dan sholat lain seperti biasa, ya kan. Nah, setelah sholat, beliau lalu naik ke atas mimbar dan duduk di sana untuk berkhutbah. Karena memang kondisi beliau masih lemah, jadi Rasulullah menyampaikan khutbah waktu itu dalam posisi duduk, ya. Nah, pada saat itu Rasulullah menyampaikan khutbah terkait kematian, sehingga khutbah itu juga dikenal dengan sebutan khutbah kematian waktu saat itu. Rasulullah bersabda, wahai kaum muslimin, ketahuilah waktuku bersama kalian tinggal beberapa saat lagi. Maka barang siapa yang sudah aku sakiti punggungnya, maka ini punggungku, pukullah. Dan siapapun yang sudah aku rusak kehormatannya, maka ini kehormatanku, balaslah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah mempersilahkan siapapun untuk menuntut balik pada beliau apabila beliau ini pernah melakukan kesalahan. Dan selain itu, Rasulullah ini juga meminta kaum muslimin untuk menagih hutang kepada beliau. Rasulullah berkata, wahai kaum muslimin, ketahuilah orang yang paling aku cintai di antara kalian saat ini adalah orang yang menagih hutang padaku. Nah, setelah Rasulullah berkata demikian, ada seorang sahabat yang berdiri dari tempat duduknya dan berkata, wahai Rasulullah, aku memiliki 3 dirham yang belum engkau kembalikan. 3 dirham pada masa itu nominal kecil kali. Dan saking kecilnya, beberapa sahabat itu langsung menegur,
sang sahabat ini, "Hai fulan, bisa-bisanya kamu minta 3 dirham dari Rasulullah. Ikhlaskan saja uang itu, toh juga jumlahnya sangat kecil," kata sahabat kan. Tapi si orang ini menjawab, "Wahai muslimin sekalian, aku menagih hutangku karena yang sedang aku kejar sekarang adalah cinta dari Rasulullah yang Rasulullah sudah janjikan." Kan Rasulullah bilang kayak gitu, "Orang yang paling kucintai saat ini adalah orang yang menagih hutangku." Perkataan itu berarti semakin dia menagih hutang, maka semakin dia disayangi oleh Rasulullah. Dan fun fact-nya, uang 3 dirham milik sahabat yang menagih itu terpinjam secara tidak sengaja oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah nggak sengaja minjam, tapi jadi tidak sengaja terpinjam gitu loh. Jadi kisahnya, ketika Rasulullah lagi pengen sesuatu, biasanya beberapa sahabat tuh langsung membelikan barang itu, padahal beliau nggak minta untuk dibelikan gitu loh. Tapi sahabat berebut untuk ngasih itu ke Rasulullah. Dan hal ini juga lah yang terjadi pada sahabat yang nagih hutang tadi. Dia membelikan suatu barang kepada Rasulullah tanpa Rasulullah minta, lalu menagih uangnya kepada beliau. Nah, tapi meskipun terpinjam secara tidak sengaja, Rasulullah tetap mengembalikan uang 3 dirham itu kepada yang bersangkutan. Dah, selesailah ini. Selesai mengembalikan uang, Rasulullah pun bertanya lagi, "Adakah di antara kalian yang merasa aku hutangi? Kalau ada, berdirilah, maka akan aku selesaikan hutang ini." Ditanya lagi sama Rasulullah, tanya terus. Nah, setelah pertanyaan itu diulang 3 kali, tidak ada lagi orang yang menagih, Rasulullah pun berkata lagi, "Barang siapa yang tidak ingin menagihnya, maka sebaiknya ia menghalalkannya. Dan ketahuilah, walaupun kalian menghalalkannya, uang itu tidak berguna untukku di hari kiamat," kata Rasulullah. Jawaban Rasulullah itu mengingatkan kita betapa jelinya beliau dalam menyelesaikan urusan hutang sebelum beliau ini wafat. Rasulullah SAW juga mengajarkan kita untuk menyelesaikan urusan hutang supaya memudahkan kita pada saat dihisab di akhirat nanti. Ya, itu yang dilakukan sama Rasulullah di detik-detik terakhir sebelum Rasulullah berpulang. Itu, hutang diselesaikan. Nah, setelah berkhutbah, Rasulullah pun kemudian pulanglah ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dan pas baru sampai rumah, penyakit yang Rasulullah derita kemarin datang lagi, bahkan yang kali ini makin parah. Di titik itu Rasulullah kesulitan untuk bergerak, berbicara, ataupun juga bersuara. Penyakit itu membuat Rasulullah tidak bisa mengimami sholat seperti biasanya, Selama hidupnya selalu Rasulullah yang menjadi imam sholat, tapi karena sakit itu Rasulullah nggak bisa memimpin sholat lah gitu. Terus nggak lama kemudian Rasulullah memanggil Aisyah, "Wahai Aisyah, sampaikan pada Abu Bakar agar dia mengimami kaum muslimin untuk melaksanakan sholat," kata Rasul. Nah, mendengar itu Aisyah tidak langsung mengiyakan, karena apa? Karena Aisyah khawatir kaum muslimin akan menganggap beliau atau Aisyah ini mengada-ngada, Kenapa? Karena menggantikan Rasulullah menjadi imam artinya menggantikan posisi Rasulullah dalam hal memimpin umat Islam. Karena seperti aku udah bilang tadi, selama hidupnya hanya Rasulullah lah yang menjadi imam. Pasti Rasulullah jadi imam. Dan selain kedudukan imam ini sakral, Aisyah ini juga khawatir orang-orang tidak akan percaya karena Abu Bakar adalah ayah kandung Aisyah. Jadi Aisyah takut dianggap mengagung-agungkan sang ayah sebagai pengganti Rasul. Itu kekhawatirannya Aisyah. Nah, karena keraguan itu Aisyah lalu menjawab, "Wahai Rasulullah, Abu Bakar adalah orang yang lemah secara fisik, suaranya juga kecil, dan dia juga mudah menangis. Pilihlah orang lain selain ayahku ya Rasul," katanya. Belum sempat Rasulullah jawab, Rasulullah tiba-tiba pingsan karena khawatir. Aisyah pun memilih untuk menjaga Rasulullah dan tidak menyampaikan perintah itu sambil menunggu Rasulullah kembali siuman. Nah, setelah Rasulullah sadar dari pingsannya, Rasulullah bertanya lagi, "Wahai Aisyah, apakah sudah kau sampaikan wasiatku kepada Abu Bakar?" Aisyah menjawab, "Belum ya Rasulullah." "Wahai Aisyah, tolong sampaikan pesanku agar Abu Bakar mengimami kaum muslimin pada saat sholat." Lagi-lagi, karena masih belum yakin, Aisyah radhiyallahu anha kembali mengulang pertanyaan yang sama, "Wahai Rasulullah, apa tidak ada orang lain selain ayahku? Suara dia kecil dan tidak semua orang bisa mendengarnya." Lagi-lagi, sebelum Rasulullah menjawab, Rasulullah kembali pingsan lagi untuk kedua kalinya, saking sakitnya Rasulullah pada saat itu. Dan ketika sudah siuman, Rasulullah kembali bertanya untuk ketiga kalinya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, apakah sudah engkau sampaikan kepada Abu Bakar?" "Belum ya Rasulullah." Nah, kali ini untuk yang ketiga kali ini, Rasulullah menegur Aisyah agar segera menyampaikan
menyampaikan pesan yang beliau perintahkan. Nah, mendengar teguran itu, Aisyah pun langsunglah bergegas keluar rumah untuk menemui sang ayah atau Abu Bakar radhiyallahu anhu menyampaikan pesan dari Rasulullah. Nah, pas baru keluar rumah, Aisyah berpapasan sama sepupu Rasulullah namanya Abdullah bin Zum'ah. Aisyah pun berkata kepada Abdullah, "Wahai Abdullah, tolong sampaikan kepada ayahku Abu Bakar bahwa Rasulullah meminta beliau untuk mengimami sholat," kata Aisyah. "Oh, baik, akan kusampaikan pesan ini kepada Abu Bakar ya Aisyah," kata Abdullah. Dahlah tuh Abdullah pun langsung pergi mencari Abu Bakar di Masjid Nabawi, tempat semua kaum muslimin berkumpul ya kan. Tapi sesampainya di sana Abdullah tidak melihat Abu Bakar karena ternyata Abu Bakar sedang berada di luar kota Madinah. Nah, bukannya berusaha mencari Abu Bakar, Abdullah justru mencari siapa nih sahabat lain yang pantas menjadi imam setelah Abu Bakar. Nah, gak lama kemudian Abdullah melihat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lagi ada di masjid. Abdullah pun menghampiri Umar dan berkata, "Wahai Umar, berdirilah dan imami kaum muslimin untuk melakukan sholat zuhur," kata Abdullah. Nah, di sisi lain karena yang menyampaikan pesan itu adalah Abdullah, which is saudaranya Rasulullah, Umar pun menganggap kalau perintah ini pasti datang dari Rasulullah. Umar belum tahu nih kalau ternyata yang ditunjuk adalah Abu Bakar. Umar cuma yakin karena Abdullah adalah saudaranya Rasul, jadi percaya ini pasti dari Rasul gitu kan. Nah, makanya di situ Umar pun langsung berdiri dan mengimami kaum muslimin dengan suara beliau yang lantang memang. Nah, di sisi lain ketika mendengar suara Umar radhiyallahu anhu mengimami kaum muslimin, Rasulullah kan dengar. Rasulullah langsung bertanya kepada Aisyah, "Kemana Abu Bakar? Kenapa bukan Abu Bakar yang mengimami?" Kata Rasulullah. Karena mendengar itu Aisyah juga bingung. Karena tadi kan Aisyah meminta Abdullah untuk menyampaikan pesan ke Abu Bakar, bukan Umar. Nah, setelah menyelesaikan sholat, ternyata Abdullah yang punya tugas untuk menyampaikan pesan ini, tiba-tiba baru ngerasa nggak enak lah gitu. Baru ngerasa, ini aku salah nggak ya kayak gitu loh. Nah, kadang ngerasa bersalah di sini. Abdullah baru berusaha mencari Abu Bakar sampai akhirnya mereka bertemu di luar kota Madinah. Setelah ketemu barulah di situ tuh Abdullah menyampaikan pesan Rasulullah, "Wahai Abu Bakar, sesungguhnya Rasulullah memintamu menjadi imam menggantikan beliau yang sedang sakit," kata Abdullah. Nah, mendengar perkataan itu Abu Bakar langsung balik ke Madinah untuk menjalankan perintah Rasulullah tadi. Sesampainya Abu Bakar di Madinah waktu itu udah masuk waktu Isya, dan di saat itulah baru Abu Bakar yang mengimami kaum muslimin untuk melaksanakan sholat Isya. Dan sejak hari itu sampai 3 hari ke depan selama Rasulullah sakit, Abu Bakar lah yang mengimami kaum muslimin sholat. Jadi selama Rasulullah sakit, tugas mengimami kaum muslimin digantikan sama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan selama Rasulullah sakit itulah kaum muslimin, semua kaum muslimin ini pada berkumpul semua di masjid, dan juga banyak di antara mereka yang nggak balik ke rumah demi apa? Demi bisa menunggu kabar terbaru tentang Rasulullah. Mereka cemas semua, Rasul sakit 3 hari nggak mimpin sholat. Kumpul semua, panik semua, Rasulullah sakit, cemas, deg-degan gitu loh mereka. Nah, setelah Rasulullah beberapa hari sakit, di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, di waktu subuh Rasulullah merasa baikan. Nah, karena Rasulullah rindu dengan kaum muslimin, Rasulullah berusaha berdiri. Beliau mengambil wudhu dan kemudian pergi ke Masjid Nabawi untuk mengimami sholat subuh. Nah, FYI, rumah Aisyah radhiyallahu anhu ini mepet sama Masjid Nabawi, dan saking dekatnya Rasulullah cuma perlu buka pintu samping aja untuk bisa sampai ke masjid, mepet ya kan. Nah, pas baru sampai di masjid, Rasulullah melihat kaum muslimin sedang sholat diimami oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, melihat peristiwa itu seketika Rasulullah merasa lega. Kenapa? Karena apabila beliau meninggal dunia, beliau tidak akan kehilangan umat Islam karena ada pemimpin baru yang akan meneruskan dakwah Islam. Dengan perasaan haru, Rasulullah pun berjalan masuk menuju tempat imam. Pasti melewati kaum muslimin yang lagi sholat semuanya nih, ya kan? Nah, di sisi lain melihat kehadiran Rasulullah di masjid, kaum muslimin yang lagi sholat, itu langsung senang semua. Mereka tahu Rasulullah datang, mereka senang bukan main. Bahkan saking senangnya, mereka sampai membatalkan sholatnya loh, hanya untuk menyambut Rasulullah dan menyalami Rasulullah. Tapi meskipun begitu, Rasulullah tetap fokus berjalan ke tempat imam hingga sampailah beliau di samping Abu Bakar radhiyallahu anhu yang sedang mengimami sholat. Nah, menyadari kehadiran Rasulullah di belakang, Abu Bakar langsung bergeser sedikit dan memberikan isyarat agar Rasulullah menggantikan posisi beliau menjadi imam. Tapi di situ Rasulullah membalas isyarat Abu Bakar dengan berkata,
imamilah kaum muslimin, wahai Abu Bakar, kata Rasulullah. Nah, setelah berbisik seperti itu, Rasulullah kemudian ikut sholat di samping Abu Bakar, di samping kanannya Abu Bakar. Nah, tapi di sisi lain ada juga riwayat yang menyebutkan kalau pada saat itu Abu Bakar pindah ke kanan dan mempersilahkan Rasulullah untuk menjadi imam. Tapi karena pada saat itu Rasulullah masih lemah, walaupun sudah baikan lah, tapi kan masih lemah, Rasulullah pun mengimami sholat dalam posisi duduk dengan suara yang tidak begitu keras. Lalu supaya kaum muslimin yang ada di belakang ini tidak ketinggalan gerakan, Abu Bakarlah yang berinisiatif mengeraskan suara beliau sambil mengikuti suara Rasulullah gitu ya. Jadi riwayat itu bilang kalau yang mengimami sholat tetap Rasulullah, tapi Abu Bakar juga membantu jalannya sholat dengan tadi mengeraskan suaranya beliau. Nah, kedua riwayat ini sama-sama sahih, sama-sama bisa dipertanggungjawabkan. Dah lah tuh singkatnya, setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah, Rasulullah naik ke atas mimbar beliau untuk menyampaikan 3 wasiat. Wasiat pertama, Rasulullah bersabda, wahai kaum muslimin, ketahuilah, fitnah telah datang seperti potongan dari malam hari yang gelap. Seseorang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri, dan yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Nah, beberapa ulama menafsirkan bahwa sabda itu artinya, wahai kaum muslimin, setelah aku meninggal nanti akan ada masalah-masalah yang kalian hadapi. Maka apabila tersebar suatu fitnah, mereka yang duduk atau mereka yang tidak ikut-ikutan itu lebih baik daripada mereka yang berdiri, dan yang berdiri lebih baik daripada yang berlari atau yang ikut terlibat dalam fitnah itu, gitu loh maksudnya. Jadi gampangnya, semakin tidak terlibat dalam suatu fitnah maka akan semakin baik lah gitu. Dah selesai berkhutbah tentang fitnah, Rasulullah SAW juga bersabda, wahai kaum muslimin, ketahuilah, yang membedakan kalian dengan umat lain adalah sholat. Maka jagalah sholat kalian, jagalah sholat kalian, disebut sama Rasulullah 2 kali, dan berbuat baiklah pada budak dan kaum wanita. Dan selain itu Rasulullah juga berwasiat agar kaum muslimin tidak memuji-muji beliau melampaui batas dan juga menjadikan kuburan beliau sebagai tempat untuk melakukan ritual-ritual yang dilarang agama lah gitu. Itu yang disampaikan kan. Nah, setelah menyampaikan 3 wasiat tadi, Rasulullah baru kembali ke rumah Aisyah dengan diikuti oleh sepupu beliau, Ali bin Abi Thalib. Nah, waktu itu Ali menghampiri Rasulullah karena ingin memastikan kalau kesehatan Rasulullah ini udah betulan baik apa belum gitu kan. Nah, di situ Ali langsung mengajak Rasulullah mengobrol dan menanyakan kondisi beliau. Beliau juga mau memastikan lah gitu. Nah, selesai mengobrol dengan Rasulullah, Ali bin Abi Thalib pun bergegas kembali ke rumah beliau. Tapi pas baru keluar dari rumah Aisyah, Ali ditahan sama kaum muslimin yang semua pada penasaran. Mereka pada nanya, wahai Ali, gimana kondisi Rasulullah? Apakah beliau betulan sudah membaik? Bagaimana Ali? Bagaimana Ali? Bagaimana Rasulullah baikan? Rasulullah baikan gitu. Karena mereka juga pengen tahu keadaan Rasulullah. Di situ Ali menjawab, sungguh aku melihat Rasulullah sudah membaik. Beliau terlihat sehat. Beliau sudah bisa makan, bisa minum, dan juga bisa beraktivitas seperti biasa ya, kata Ali. Karena memang itu yang Ali lihat. Nah, mendengar kabar itu, kaum muslimin yang tadinya cemas tuh langsung berubah senang mereka. Saking senangnya mereka akhirnya mau pulang ke rumah masing-masing dan kembali melanjutkan aktivitas masing-masing. Karena seperti yang aku bilang tadi, selama Rasulullah sakit, kaum muslim ini cemas semua pada kumpul di masjid. Banyak di antara mereka nggak mau balik ke rumah demi bisa menunggu kabar terbaru dari Rasulullah. Panik semua mereka, cemas. Tapi setelah dengar langsung dari Ali, mereka langsung lega lah gitu. Ya udah, kita kayaknya udah bisa balik nih, kita bisa beraktivitas kembali gitu. Nah, selain bisa kembali beraktivitas, kaum muslimin juga bergembira karena mereka menganggap Rasulullah akan kembali mengimami sholat seperti biasa. Tanpa mereka ketahui, kedatangan Rasulullah di masjid saat subuh tadi itu adalah kedatangan terakhir Rasulullah di hadapan kaum muslimin. Karena pada siang harinya, masih di hari yang sama, di tanggal 12 Rabiul Awal, kaum muslimin menerima sebuah kabar yang mengejutkan. Dan kabar itu adalah meninggalnya Rasulullah SAW. Nah, sekarang kita masuk ke part yang sangat berat ini. Masuk.
Jadi setelah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meninggalkan rumah Aisyah, beliau didatangi oleh Abbas bin Abdul Muthalib atau pamannya Rasulullah, pamannya Ali juga. Nah di situ Abbas bilang, "Wahai Ali, ku dengar engkau sudah menenangkan kaum muslimin terkait Rasulullah dan mereka sudah mau pulang ke rumah masing-masing." Betul? Wahai paman, itu benar. Aku baru saja menyampaikan apa yang aku lihat. Kondisi Rasulullah sudah lebih baik. Abbas bilang, "Wahai Ali, sesungguhnya aku tahu wajah kematian di keluarga Abdul Muthalib, dan ketika aku melihat wajah Rasulullah, aku melihat tanda-tanda kematian itu. Maka temuilah Rasulullah lagi dan mintalah wasiat yang baik untuk kita keluarganya," kata Abbas. Nah, wasiat yang baik ini maksudnya wasiat tentang siapa yang akan menjadi khalifah atau pemimpin apabila Rasulullah SAW meninggal dunia gitu loh. Nah, mendengar itu Ali nggak setuju. Beliau berkata, "Wahai paman, kalau aku bertanya tapi Rasulullah melarang kita menjadi khalifah, maka selamanya kita akan terharamkan dari kekhalifahan. Sebaiknya kita tidak perlu meminta Rasulullah berwasiat hal-hal seperti itu. Biarkan saja mengalir sebagaimana yang Rasulullah inginkan," kata Ali. Di situ Abbas baru sadar, "Oh iya, engkau benar wahai Ali. Kalau begitu tidak usah menanyakan hal ini kepada Rasulullah," kata Abbas radhiyallahu anhu. Dan karena Abbas membatalkan niat itu, alhasil Ali pun yang nggak jadi menemui Rasulullah lagi kan, dan dia segera kembali ke rumah beliau. Nah, di sisi lain setelah Ali pulang ke rumah, Rasulullah kembali merasakan sakit yang luar biasa. Kepala beliau pusing, sakit, badan beliau demam, dan seluruh tulang-tulang beliau terasa lemas semuanya. Saking hebatnya sakit itu, Rasulullah tidak sanggup menopang tubuh beliau dan kemudian hanya bisa bersandar kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan ketika Rasulullah sedang bersandar, saudara laki-laki Aisyah yang bernama Abdurrahman sedang masuk ke dalam rumah dengan membawa siwak atau sikat gigi pada zaman itu. Nah, melihat itu Rasulullah memandangi siwak yang Abdurrahman bawa seolah-olah sedang mengisyaratkan sesuatu. Nah, Aisyah menangkap isyarat itu. Lalu beliau bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah engkau ingin bersiwak?" kata Aisyah. Rasulullah tidak menjawab dan beliau hanya menggerakkan matanya seolah-olah berkata, "Ya, aku mau," gitu, pakai isyarat mata. Melihat itu, Aisyah kemudian meminta siwak tadi dari Abdurrahman. Aisyah melunakkan ujungnya lalu menggosokkannya siwak itu kepada giginya Rasulullah. Nah, peristiwa Rasulullah bersiwak ini menunjukkan bahwa Rasulullah selalu menjaga kebersihan, khususnya bau mulut. Dikatakan dalam beberapa riwayat Rasulullah SAW selalu bersiwak pada saat baru bangun tidur dan pada saat ingin pergi tidur. Riwayat lain juga ada yang menyebutkan bahwa Rasulullah pernah berkata, "Seandainya aku tidak menyusahkan umatku, maka aku akan menyuruh mereka bersiwak setiap kali mau sholat." Rasulullah pernah ngomong kayak gitu. Tapi karena hal itu cukup berat untuk dilakukan, Rasulullah pun membatalkan niatnya dan hanya menganjurkan kaum muslimin untuk bersiwak 2 kali dalam sehari, yaitu setiap bangun tidur dan setiap akan tidur. Kalau kalian bersiwak, kalian sudah menjalankan amalan dari Rasulullah. Dah tuh, setelah Rasulullah selesai bersiwak, Abdurrahman bin Abu Bakar atau saudara Aisyah tadi pun bergegas keluar meninggalkan rumah Aisyah. Alhasil di rumah itu hanya ada Rasulullah dan Aisyah saja. Setelah situasi di rumah mulai sepi, Rasulullah berkata, "Wahai Aisyah, ambilkan untukku semangkuk air," kata Rasulullah. Nah, dengar itu Aisyah langsung meletakkan kepala Rasulullah yang tadi bersandar di punggung beliau ke atas bantal, lalu beliau pergi mengambil air. Setelah mengambil air, Aisyah langsung membantu Rasulullah untuk duduk, dibantu sama Aisyah. Nah, gak lama kemudian Rasulullah memasukkan kedua telapak tangan beliau ke dalam air tersebut dan berkata, "Ketahuilah wahai Aisyah, sesungguhnya mati punya masa-masa ketegangan dalam menunggunya," kata Rasulullah gitu. Nah, selesai berkata begitu, Rasulullah pun segera membasuhkan air itu ke seluruh wajah beliau. Nah, setelah membasuh air sempat Rasulullah tuh dimasukin air gitu kan. Rasulullah ngomong kayak gitu, udah dibasuh mukanya. Terus Rasulullah nunjuk ke langit kan. Rasulullah bilang, "Aku ingin bertemu dengan Tuhanku," kata Rasulullah. Dan sebagaimana yang diriwayatkan Imam Bukhari, ketika melihat kejadian itu,
Aisyah tuh langsung tahu bahwa malaikat Jibril lagi mendatangi Rasulullah, dan lagi-lagi malaikat Jibril memberikan pilihan untuk terakhir kalinya gitu loh. Pilihan itu sama, apakah Rasulullah ingin berumur panjang sampai kiamat dan masuk surga, atau Rasulullah ingin meninggal sekarang, bertemu dengan Allah dan masuk surga. Tapi ketika diberi pilihan untuk terakhir kalinya, Rasulullah ingin diwafatkan secepatnya supaya bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saking kuatnya keinginan itu, Rasulullah kembali menunjuk lagi ke langit dan terus-menerus bilang, "Aku ingin bertemu dengan Tuhanku. Aku ingin bertemu dengan Tuhanku," kata Rasulullah. Nah, setelah mengucapkan kalimat itu berulang-ulang, tubuh Rasulullah melemah dan akhirnya terjatuh di punggung kanannya Aisyah. Melihat Rasulullah jatuh, Aisyah panik, bangunkan beliau, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah." Tapi meskipun sudah dibangunkan berkali-kali, Rasulullah tetap tidak bergerak. Dan disitulah Aisyah menyadari bahwa Rasulullah sudah meninggal dunia. Meninggal di situ. Gak bisa aku. Meninggal Rasulullah di situ. Dah. Nah, di situ nggak lama setelah Aisyah sadar kalau Rasulullah meninggal, di situ Aisyah tidak sengaja apa istilahnya tuh, histeris tuh loh, histeris, nangis, teriak, "Rasulullah meninggal," kata Aisyah kayak gitu kan. Nah, teriakan itu didengar sama beberapa wanita-wanita yang kebetulan sedang lewat di depan rumahnya Aisyah. Nah, karena khawatir, para wanita-wanita ini pun masuk ke rumah Aisyah berniat untuk menenangkan beliau. Nah, wanita-wanita ini belum nggak kalau Aisyah berkata Rasulullah meninggal, belum sadar. Karena mungkin saking histerisnya pakai gimana, suaranya nggak begitu jelas, tapi yang mereka dengar Aisyah sedang berteriak. Masuklah semua wanita-wanita ini ke dalam. Tapi setelah tahu bahwa Aisyah menangis karena Rasulullah wafat, apa nggak menangis juga wanita-wanita itu? Wanita itu semua, ibu-ibu tuh nangis semuanya. Nah, suara tangisan itu mengundang perhatian orang-orang lagi, semua itu mulai pada berdatangan ke rumah Aisyah kan. Nah, dari situlah orang-orang di sana akhirnya juga tahu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal dunia. Dengan cepat kabar wafatnya Rasulullah ini langsung tersebar di seluruh penjuru kota Madinah. Mendengar kabar itu, sebagian besar masyarakat Madinah kebingungan, mereka nggak percaya semua. Mereka pikir, bukannya Rasulullah sudah membaik? Tadi pagi kita baru sholat berjamaah, baru bertemu Rasulullah, dan kami juga melihat Rasulullah sudah baik-baik saja. Selain masyarakat Madinah, Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah yang dikenal tegas, kuat, dan pemberani, juga nggak percaya sama berita itu. Yang ada waktu itu, Umar menganggap ada orang munafik yang berusaha membuat berita miring tentang Rasulullah, tentang kematian Rasulullah ini. Dan saking tidak percayanya Umar, Umar langsung mengajak masyarakat Madinah untuk berkumpul di Masjid Nabawi. Setelah semuanya berkumpul, kalian tahu apa yang dilakukan sama Umar? Umar naik ke atas mimbar dan dia bilang, "Ketahuilah, Rasulullah tidak meninggal dunia. Beliau hanya pingsan. Sebagaimana pingsannya Musa alaihissalam ketika melihat Allah di Bukit Tursina. Dan siapapun yang berani mengatakan kalau Rasulullah meninggal dunia, aku penggal lehernya," kata Umar. Saking Umar nggak mungkin gitu loh, saking nggak bisa menerima kabar Rasulullah wafat. Itu katanya, siapa yang ngomong Rasulullah wafat, aku penggal kepala. Rasulullah tidak wafat, ini kabar orang munafik. Ada yang berani ngomong itu, aku penggal, pokok kayak gitu. Nah, ketika Umar menolak mempercayai berita itu, Abu Bakar radhiyallahu anhu justru sebaliknya. Setelah mendengar kabar Rasulullah wafat, beliau langsung mendatangi rumah anaknya Aisyah untuk memastikan kabar itu. Sesampainya di rumah Aisyah, Abu Bakar melihat jenazah Rasulullah sudah dibaringkan. Di saat itulah Abu Bakar langsung tahu bahwa Rasulullah sudah wafat. Orang yang beliau hormati, orang yang beliau sayangi, sudah lama bersama beliau, sahabat beliau meninggal dunia. Abu Bakar pun lalu mendekati jenazah Rasulullah, mencium kening Rasulullah dan berkata,
engkau hidup mulia dan meninggal dalam keadaan mulia dan bahagia. Wahai utusan Allah, kematian yang telah Allah catatkan sungguh telah engkau rasakan. Maka ketahuilah, engkau tidak akan pernah merasakan mati lagi setelah hari ini, kata Abu Bakar. Nah, setelah berkata begitu, Abu Bakar lalu menutup wajah Rasulullah dengan kain sebagai tanda bahwa Rasulullah memang sudah meninggal dunia. Nah, setelah menutupi jenazah Rasulullah, Abu Bakar lalu pergi ke Masjid Nabawi, karena Abu Bakar juga mendengar keributan itu karena Umar bin Khattab. Pada saat itu masih Umar bin Khattab masih dengan suara beliau yang lantang masih terus mengancam akan memenggal leher siapapun yang bilang Rasulullah wafat. Ya kan? Umar masih itu, Umar pokoknya nggak terima lah gitu. Melihat keributan itu, Abu Bakar lalu mendekat ke mimbar tempat Umar bin Khattab lagi berserukan. Tenanglah wahai Umar, kata Abu Bakar. Tapi karena Umar masih berapi-api, Umar gak menghiraukan perkataan Abu Bakar. Masih sama, siapa yang bilang Rasulullah wafat, aku penggal lehernya. Siapa yang berani ngomong kayak gitulah. Gak menyerah di situ, Abu Bakar kembali berkata untuk kedua kalinya, tenanglah wahai Umar. Di situ Umar tetap gak hirauin perkataan Abu Bakar, padahal dia dengar, gak ada dihiraukannya. Karena gak siap nerima itu gitu loh. Nah, setelah 2 kali diabaikan, Abu Bakar naik ke atas mimbar tempat berdirinya Umar kan. Abu Bakar langsung menepuk bahunya Umar. Dan beliau berkata, tenanglah wahai Umar, kata Abu Bakar. Dan ketika Abu Bakar menegur untuk ketiga kalinya ini, baru Umar berhenti bicara. Dan barulah di situ Abu Bakar menyampaikan sebuah pidato yang sangat mengiris hati. Abu Bakar bilang, wahai kaum muslimin, barang siapa menyembah Muhammad, maka Muhammad sekarang sudah wafat. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah kekal, hidup dan tidak akan mati. Nah, setelah itu Abu Bakar membacakan surat Ali Imran ayat 144 yang artinya, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Apakah jika ia wafat atau dibunuh, kalian akan berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Abu Bakar membacakan surat Ali Imran. Nah, surat Ali Imran ini turun beberapa tahun yang lalu di saat Rasulullah terluka di perang Uhud, dan tepat setelah mendengar Abu Bakar membacakan surat itu, Umar bin Khattab yang tadinya berdiri berapi-api tegap mengancam orang-orang yang mengatakan Rasulullah meninggal, seketika langsung roboh, lemas, hancur hatinya, nangis jadi-jadinya di tanah itu. Langsung terduduk Umar, menangis Umar di situ. Disitulah baru Umar akhirnya sadar bahwa Rasulullah adalah utusan Allah yang bisa saja meninggal apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Dan gak lama setelah itu Umar berkata, ketika Abu Bakar membacakan surat itu kepadaku, surat yang tadi, aku seakan-akan baru mendengarnya, padahal aku sudah menghafalnya di luar kepala, kata Umar. Setelah berkata demikian, barulah Umar berkata kepada kaum muslimin bahwa Rasulullah memang sudah meninggal dunia. Tentunya perkataan itu langsung disambut dengan isak tangis seluruh kaum muslimin yang berada di masjid. Mereka semua betul-betul sedih, mereka semua betul-betul hancur, terpukul dengan kematiannya Rasulullah. Saking sedihnya, ada juga seorang sahabat yang berkata, pada saat itu aku langsung mencari tempat berteduh, tempat yang jauh di mana aku bisa menangis dengan suara yang keras karena kesedihan yang mendalam setelah mendengar Rasulullah wafat. Kebayang gak sedihnya sama kita? Kita yang dengar cerita ini aja nangis ya kan, apalagi para sahabat yang hidup bersama Rasulullah. Dan setelah berita wafatnya Rasulullah SAW ini terbukti benar, beberapa sahabat pun langsung datang bertakziah ke rumahnya Aisyah. Dan karena waktu itu sudah memasuki waktu zuhur, Bilal bin Rabah, sahabat Rasul yang juga sebagai seorang muazin, pengumandang azan, itu di hari itu sampai-sampai nggak mampu mengumandangkan azan. Tapi meskipun begitu, Bilal berusaha keras menyelesaikan azannya dengan menahan isak tangis. Dan saking sedihnya Bilal setelah Rasulullah berpulang, Bilal langsung bilang, demi Allah, setelah meninggalnya Rasulullah, aku tidak mau azan lagi. Dan betul, gak lama setelah Rasulullah wafat, Bilal bin Rabah langsung meninggalkan kota Madinah dan dia tidak pernah mau mengumandangkan azan lagi. Sampailah bertahun-tahun kemudian Bilal ini baru bersedia kembali lagi ke Madinah dan mengumandangkan azan setelah dipujuk oleh cucunya Rasulullah, yaitu Hasan dan Hussein. Dan selain Bilal bin Rabah, seluruh sahabat, keluarga dan juga kaum muslimin di muka bumi pun turut bersedih atas wafatnya Rasulullah SAW.
Singkat cerita, setelah 1 hari Rasulullah wafat, yaitu di tanggal 13 Rabiul Awalnya, keluarga Rasulullah berniat untuk memandikan jenazah Rasul. Dan sebagaimana sunnah yang pernah beliau sampaikan, apabila ada seseorang meninggal dunia, maka diutamakan memandikan jenazahnya adalah keluarga ataupun juga kerabat dekat si jenazah. Rasul pernah berkata kayak gitu. Nah, di saat pihak keluarga ini akan memandikan jenazah, datanglah seorang sahabat dari kaum Ansor, yaitu Qais bin Suhail. Nah, di situ Qais ini meminta izin kepada Ali bin Abi Thalib atau sepupu Rasulullah, keluarga Rasulullah, supaya beliau diizinkan untuk ikut memandikan jenazah Rasul. Nah, lalu karena Qais ini adalah salah satu sahabat dekat Rasulullah juga, bahkan beliau juga ikut di perang Badar, maka Ali pun mengizinkan, wahai Qais, engkau boleh ikut memandikan jenazah Rasul, kata Ali. Dan dengan begitu Qais bin Suhaililah satu-satunya orang luar atau bukan keluarga ya yang ikut memandikan jenazah Rasulullah. Nah, setelah mengizinkan Qais, Ali bin Abi Thalib, Abbas bin Abdul Muthalib, dan juga beberapa keluarga Rasul yang lain bersiap memandikan jenazah Rasulullah. Tapi di saat mau memandikan, mereka sempat bingung. Apakah Rasulullah dimandikan dengan dibuka bajunya atau dimandikan dengan tetap berpakaian? Nah, pas lagi bingung memikirkan itu, mereka tiba-tiba mengantuk dan samar-samar mendengar suara dari dinding rumah Aisyah. Suara itu bilang, mandikanlah Rasulullah dengan pakaiannya. Nah, gak lama Ali dengar kan, Ali nanyalah ke yang lain, apakah kalian juga mendengar apa yang aku dengarkan barusan gitu. Oh iya Ali, kami juga mendengar. Nah, gak lama setelah itu Abbas bin Abdul Muthalib atau paman Rasul pun bilang, ini adalah perintah Allah, maka ayo kita mandikan Rasulullah dengan pakaian beliau, katanya. Nah, dah mendengar perintah Abbas, mereka pun menurut dan memandikan jenazah Rasulullah SAW dalam posisi tetap berpakaian. Nah, selesai memandikan jenazah Rasul, mereka lalu mengkafani beliau dengan 3 lembar kain putih, Dan setelah selesai mengkafani, mereka sempat bingung lagi, di mana Rasulullah akan dimakamkan? Apakah di pemakaman Baqi atau di rumah beliau, kata para sahabat. Nah, di tengah kebingungan itu mereka akhirnya berinisiatif untuk meminta pendapat Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat yang membersamai Rasul sejak awal berdakwah kan, Nah, mendengar pertanyaan itu Abu Bakar bilang, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, kami para nabi akan dikuburkan di tempat kami wafat. Nah, dengan adanya informasi itu akhirnya pihak keluarga pun sepakat untuk memakamkan Rasulullah di tempat beliau wafat, yaitu di mana? Di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Nah, setelah bertahun-tahun berlalu, pemerintah Arab Saudi pun melakukan pemugaran dan juga menjadikan kamar Aisyah ini atau tempat Rasulullah meninggal dunia atau tempat Rasulullah dimakamkan menjadi bagian dari Masjid Nabawi. Di masjid itu ada sebuah spot atau lokasi yang bernama Raudah, yaitu tempat yang berada di antara makam Rasul dan mimbar tempat beliau biasa berdakwah. Menurut ulama, Raudah ini adalah salah satu lokasi mustajab untuk memanjatkan doa, karena di sekitar tempat itulah Rasulullah menerima wahyu, Rasulullah memimpin sholat berjamaah, dan juga Rasulullah dimakamkan. Jadi kalau misalnya kalian berkesempatan beribadah ke tanah suci, insya Allah kalian semua doakan, datangilah Raudah di Masjid Nabawi, karena di tempat itu kita bisa lebih dekat dengan Rasulullah dan bisa mengenang kembali perjuangan beliau dalam menyebarkan dakwah Islam. Amin, semoga bisa ke sana, ya. Oke, jadi itu tadi kisah tentang wafatnya Rasulullah SAW yang begitu mengharukan, mengiris hati, membuat semua umat muslim ini berduka. Aku masih speechless sih di part ketika Rasulullah menolak diberikan umur panjang karena beliau ingin segera bertemu dengan Allah. Inilah yang menunjukkan kalau Rasulullah sama sekali tidak silau dengan jabatan ataupun juga kekuasaan. Dan fun fact-nya, menurut sebuah riwayat, Rasulullah adalah satu-satunya nabi yang diberi pilihan oleh Allah apakah beliau ingin umur panjang atau ingin meninggal dunia. Meskipun Rasulullah SAW sudah meninggal dunia mendahului kita, semoga kita bisa terus mengamalkan wasiat-wasiat dan juga kebaikan yang beliau ajarkan semasa hidup, ya. Seperti di kisah wafatnya Rasulullah ini, kita bisa banyak belajar banyak hal terkait apa yang beliau lakukan semasa hidup. Mulai dari hal-hal kecil seperti membayar hutang pada orang dihutangi, menjaga kebersihan gigi, sampai hal-hal besar seperti tidak takut dengan kematian. Rasanya pasti nggak akan habis-habisnya kebaikan yang bisa kita teladani dari seorang Rasulullah SAW. Semoga kita semua bisa menjadi umat muslim yang taat, yang beribadah, yang baik amalannya, sehingga kita semua bisa dipertemukan oleh Rasulullah SAW di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke. Lepas sudah.
Selesai sudah yang kutakuti ini. Semoga kita bisa mendapatkan syafaat yang baik setelah rangkaian hadiah Omara spesial Ramadan ini selesai ya Wak. Aku dan tim hanya berharap semoga video-video yang kami berikan bisa memberikan manfaat buat kalian, bisa kalian terapkan juga, bisa kalian share ke teman-teman supaya juga mengikuti hal yang sama seperti kalian, biar sama-sama kita dapat pahala jariahnya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Wah, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah video dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.